Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tentang info pelaksanaan KSN SMA tahun 2021 ya. Jadi ini sudah bulan Maret tahun 2021. Nah, beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar semingguan itu kan sudah beredar ya atau terbit surat dari Puspernas tentang pelaksanaan KSNS ya. Jadi kompetisi sains nasional tingkat sekolah tahun 2021. Nah, ini ya isi suratnya ya. Nah, jadi ini suratnya. Jadi tertanggal 3 Maret 2021 ini dari Pusat Prestasi Nasional, kemudian di sini menginstruksikan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan seleksi bagi siswa-siswanya yang akan mengikuti KSN sebagai perwakilan sekolah ke tingkat kabupaten, provinsi, kota, dan nantinya ke internasional ya, nasional dan internasional. Nah, di surat ini disebutkan bahwa sekolah itu diberi waktu atau diberi kesempatan untuk menyeleksi siswa-siswa terbaiknya untuk mengikuti KSN itu di tanggal 8 sampai 10 Maret 2021. Nah, ini kan video ini dibuat tanggal 10 Maret ya. Jadi ini merupakan hari terakhir bagi sekolah untuk menyeleksi siswa-siswanya. Dan kemudian apa aturannya? Aturannya adalah dari seleksi tersebut diambil 3 peserta terbaik ya, masing-masing bidang dinyatakan dengan surat keterangan kepala sekolah. Jadi misalkan sekolah tersebut mengirimkan semua bidang SMA ya, ada fisika, matematika, biologi, kimia, kemudian astronomi, kebumian. Itu berarti ya 3 kali masing-masing bidang. Jadi misalkan fisika itu mengirimkan 3 orang, matematika 3 orang, dan seterusnya gitu. Kemudian harus ada surat keterangan dari kepala sekolah bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang berhak mengikuti seleksi tingkat kabupaten gitu. Nah, kemudian di sini juga diberikan nomor untuk informasinya ya dari Puspernas kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Nah, itu. Nah, nanti kita akan bahas apa aja syarat-syaratnya untuk KSN tahun 2021 ini. Tapi beberapa waktu yang lalu saya dapat info ya, tapi ini unofficial karena di Puspernas itu belum ada tentang pelaksanaan timeline ya, pelaksanaan KSK ini tahun 2021. Nah, berikut informasinya. Nah, ini ya informasi yang saya dapat, tapi sekali lagi ini adalah unofficial karena di laman atau di websitenya Puspernas belum muncul. Tapi kalau kita lihat tanggal-tanggalnya kelihatannya memang nanti tidak akan jauh dari tanggal-tanggal yang ada di sini. Nah, jadi yang pertama seleksi sekolah sudah tadi disebutkan bahwa sekolah diberi kesempatan seleksinya tanggal 8 sampai 10 Maret. Kemudian tahap berikutnya adalah registrasi. Nah, registrasi itu ya ini tanggal 8 sampai 20 Maret ya. Kemungkinan nanti setelah seleksi sekolah, nanti mungkin sekolah diminta untuk melakukan registrasi. Rentang waktunya di tanggal-tanggal tersebut ya. Berarti maksimum ada di tanggal 20 Maret ya. Kemudian uji coba tahap 1 ya. Ini seperti pelaksanaan, kalau teman-teman ingat tahun sebelumnya juga ada uji coba ya. Uji coba ini salah ketik, maaf saya. Uji coba tahap 1 itu menguji sistem aplikasi yang akan dipakai dalam pelaksanaan KSNK ini ya, karena kita masih dalam situasi pandemi, jadi pelaksanaan KSN ini dilaksanakan secara online gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah uji coba tahap kedua, yaitu tes soal ya. Tes soal ini rencananya akan dilaksanakan di tanggal-tanggal tersebut ya, 19 sampai 21 April ya. Nanti mungkin bisa lebih sedikit atau kurang sedikit ya, karena ini memang belum official gitu. Kemudian yang terakhir adalah seleksi tahap kota atau kabupaten. Ini kabarnya akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 April 2021. Jadi per tanggal 10 Maret ini teman-teman masih punya waktu sekitar 1,5 bulan lebih ya untuk mempersiapkan bagi yang sudah terpilih oleh sekolah mewakili sekolahnya ngikutin seleksi tingkat kabupaten ya. Maksimalkan waktu tersebut untuk belajar, untuk menyiapkan ya, bisa belajar secara mandiri atau belajar melihat video-video tutorial yang ada di YouTube dan sebagainya. Itu terserah dari teman-teman untuk mengatur waktu aja ya.
Jadi karena pelaksanaannya online. Nah, berikutnya bagaimana tata pelaksanaannya di sini? Karena online kan tentunya ada perangkat yang dibutuhkan ya. Jadi ada server, ada klien ya. Kemudian di sini kabarnya adalah web atau aplikasi yang dipakai dalam pelaksanaan KSN ini adalah aplikasi dari Exambro ya, Exambro di sini nih, aplikasi Exambro yang versi terbaru. Kemudian beberapa spek atau spesifikasi ya, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk klien berarti ini teman-teman yang akan mengikuti, jadi boleh PC atau laptop, kemudian monitornya minimal 11 inch ya, berarti netbook juga boleh mestinya. Prosesornya minimal single core lah, ini sudah pasti sudah teman-teman sudah punya yang komputer yang bagus-bagus ya, mungkin sudah pakai ROG atau pakai Alienware semua gitu ya. Kemudian RAM-nya minimal 512. Nah, sekarang RAM-nya sudah sampai 16 GB dan sebagainya, pasti bisa lah. Kemudian ada LAN card-nya, kemudian ya ini mungkin kenapa harus pakai LAN, mungkin untuk menjaga kestabilan koneksi aja ya gitu ya. Kemudian OS-nya bisa pakai Windows, bisa pakai Linux, bisa pakai Mac ya, bisa pakai Chrome OS juga kalau yang pakai Microsoft Surface mungkin ya. Kemudian hard disknya minimal 10 GB free space-nya. Wah, ini pasti bisa terpenuhi. Kemudian ada ini websitenya pakai Exambro versi terbaru dan cadangannya minimal 10%. Dan perlu diingat ini koneksi minimumnya adalah 1 megabit per second ya, 1 Mbps itu. Jadi teman-teman cek dulu, misalkan kira-kira kok mau dilakukan di sekolah ya, cek dulu apakah koneksinya terpenuhi atau enggak. Kemudian ini syarat untuk servernya ya, bisa teman-teman baca sendiri di sini. Nah, itu adalah informasi yang terupdate yang saya dapatkan, tapi memang ini belum ada officialnya sih, tapi ini bisa dijadikan gambaran aja bagi teman-teman yang akan mengikuti KSN tahun ini. Nah, berikutnya akan kita lihat apa aja syarat-syarat mengikuti KSN tahun 2021 ini ya. Syarat itu dilampirkan di dalam surat keterangan yang tadi. Ya, ini dia ya persyaratannya peserta KSNS ya. Ini KSNS tahun 2021 yang nantinya mewakili sekolah mengikuti KSNK ya. Jadi yang pertama adalah WNI, warga negara Indonesia, jelas ya. Dibuktikan dengan kartu pelajar, KTP, SIM atau paspor. Kemudian berminat dan mengikuti syarat minimal pengetahuan dinyatakan dari nilai bidang sains yang dipilih. Jadi misalkan terpilih fisika tapi nilai fisikanya 60 ya jangan. Tapi milih fisika, matematikanya dapat 90, fisikanya 60, ya lebih baik ikut yang matematika gitu aja ya. Jadi kalau misalkan dipilih sekolah mewakili fisika tapi kok lebih passion di matematika ya, konsultasi aja sama guru pembinanya kayak gitu. Kemudian dapat persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, jadi harus dengan persetujuan orang tua ya, apalagi sekarang kondisinya lagi pandemi seperti ini. Jadi mungkin ada anak yang tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan sebagainya. Itu harus dapat izin dari orang tua. Kemudian setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang ya. Ini jadi jangan serakah ini, hanya boleh ikut satu aja. Jadi wah saya pintar fisika, saya pintar kimia, saya pintar biologi, saya mau ikut tiga-tiganya. Nggak bisa, harus salah satu aja ya. Jadi salah satu yang paling menonjol gitu. Kemudian belum pernah meraih KSN jenjang SMA di bidang sains yang sama ini. Belum pernah meraih medali emas. Jadi yang tahun kemarin udah pernah ikut dan dapat emas, nggak boleh ikut lagi. Ya gantian sama yang lain, biar yang lain juga bisa merasakan sensasinya mengikuti OSN kayak gitu ya. Kemudian belum pernah mengikuti kompetisi sains tingkat internasional jenjang SMA di bidang sains yang sama. Jadi kalau yang fisika misalkan udah pernah ikut IPO ya dan ikut OSN, jadi nggak boleh karena sudah pernah ikut yang jenjang internasional ya, ikut IPO atau ikut jenjang-jenjang kompetisi-kompetisi yang lain boleh. Jadi harus yang belum pernah ikut. Bagi peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti KSN yang merujuk pada persyaratan khusus sesuai pada bidang lomba masing-masing. Nah, nanti akan kita lihat apa aja syarat khususnya di lomba-lomba KSN ini. Kemudian memiliki KKM ya untuk semua mata pelajaran dan memiliki sikap yang baik ya. Jadi ini sikapnya harus baik nih. Tidak terlibat dan atau memakai narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Oke, ini bisa diatur dengan sekolah ya. Jadi teman-teman yang mau
tes atau bagaimana, ini konsultasinya dengan sekolah aja. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat khususnya. Yang pertama, bidang matematika. Bidang matematika ini adalah syarat khususnya adalah peserta didik SMP atau MTS kelas 9 peraih medali emas KSN jenjang SMP bidang matematika ya. Jadi karena dia belum SMA, jadi belum ada seleksi SMA, maka bagi yang adik-adik SMP pernah ikut OSN atau KSN dan dapat medali emas, ya. Berarti kalau sudah dapat medali emas, berarti dia sudah sampai tingkat nasional ya. Medali emas, maka dia boleh ikut. Jadi SMP yang tahun lalu 2020 ikut medali emas boleh ikut KSN SMA tahun ini, atau yang tahun lalu kelas 8 udah ikut dan dapat medali emas juga boleh ikut. Terus peserta didik SMA atau MA kelas 10 dan 11 ya, yang SMA ini kelas 12 nggak boleh ikut, hanya kelas 10 dan kelas 11. Kemudian khusus bidang matematika ini nilai matematikanya tidak boleh kurang dari 80 ya, minimal 80 berarti. Ya, kemudian peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan atau pelatihan nasional tahap 1 diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti KSNP. Jadi yang tahun lalu sudah pernah ikut pembinaan tahap 1 ya, maka tahun ini nggak usah ikut KSK, otomatis dia akan lolos dan ikut seleksi, ikut langsung di KSNP gitu. Itu yang matematika ya. Kemudian yang fisika itu bagi peserta didik SMP MTS kelas 9 yang memiliki nilai IPA, matematika, dan bahasa Inggris masing-masing kurang dari 80. Nah, jadi SMP boleh ikut nih fisika, tetapi syaratnya nilai IPA-nya, nilai matematikanya, dan nilai bahasa Inggrisnya tidak kurang dari 80. Kemudian peserta didik SMA atau MA kelas 10-11 yang memiliki nilai fisika, matematika, dan bahasa Inggris tidak kurang dari 20. Jadi anak SMA ya kelas 10-11, kelas 12 juga nggak boleh ikut lagi. Fisika, matematika, dan bahasa Inggrisnya nggak kurang dari 80. Dan syarat berikutnya adalah tidak pernah atau belum pernah mengikuti pembinaan pelatihan nasional tahap kedua ya. Jadi kalau yang kemarin ikut tahap pertama lolos, tahap keduanya belum lolos ya, berarti masih boleh ya. Jadi yang sudah pernah ikut tahap kedua itu tidak bisa mengikuti KSNK ini. Ya, jadi tahap kedua itu apa? Kan kalau mau ke internasional ya, misalkan ke IPO atau ke APO itu kan ada seleksi lagi. Nah itu yang dilaksanakan oleh Kemendikbud berarti yang IPO ya, itu yang pernah sampai ke tahap kedua maka dia tidak boleh ikut lagi. Ya harus pensiun dulu. Kemudian kimia ya secara umum sama ini IPA, kalau kimia nilai IPA-nya aja tidak kurang dari 80. Jadi anak SMP boleh asalkan punya nilai IPA minimal 80. Kemudian anak SMA kelas 10-11 yang nilainya 80 juga, memiliki matematika dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80 sama, belum pernah ikut pembinaan tahap kedua sama ya. Jadi belum pernah ikut pembinaan tahap kedua internasional untuk kimia ya yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Tidak buta warna. Nah, ini untuk kimia ada syarat tambahan yaitu tidak buta warna yang harus dibuktikan dengan surat keterangan bebas buta warna dari dokter. Kemudian bidang informatika. Bebas ya, peserta SMP kelas 8 atau 9 nggak ada batasan. Kemudian SMA kelas 10 atau 11 juga nggak ada batasan. Memiliki nilai matematika, ya kalau SMA ini wajib dan peminatan, itu minimal 80. Bisa pakai komputer jelas karena bidangnya informatika, terus belum pernah mengikuti pembinaan atau pelatihan nasional bidang informatika. Jadi dia belum pernah ikut pembinaan di Kemendikbud gitu. Kemudian bidang biologi, SMP itu boleh kelas 8 atau kelas 9, SMA-nya kelas 10 dan kelas 11. Nilai IPA bahasa Inggrisnya kurang dari 80 minimal ya, tidak boleh kurang dari 80. Yang SMA juga sama, tidak boleh kurang dari 80 ya. IPA dan bahasa Inggris, kalau SMA biologi dan bahasa Inggris. Bisa pakai komputer jelas. Kemudian peserta didik hanya diperbolehkan mengikuti KSN maksimal sebanyak 2 kali ya. Jadi kalau yang sudah pernah SMP ikut kelas 1, kemudian SMP kelas 9 ikut, kelas 10 itu ikut, berarti udah 2 kali kan. Nah maka kalau sekarang dia kelas 11 sudah nggak bisa ikut lagi ya. Jadi yang sudah memulai dari SMP dan sudah ikut kelas 10, kelas 11, kelas 10, kelas 9, maka kalau dia di kelas 11 maka dia udah nggak boleh ikut lagi. Oke ya, jadi maksimal 2 kali ya, jangan banyak-banyak biar yang lain punya kesempatan.
Kemudian bidang astronomi ya, bidang astronomi itu SMP boleh ikut, tapi ada syaratnya nilai IPA sama bahasa Inggrisnya itu tidak kurang dari 80. Kemudian SMA itu ikut kelas 10, kelas 11 masih sama, kelas 12 nggak boleh. Fisikanya, matematika dan bahasa Inggrisnya juga sama minimal 80, belum pernah ikut pembinaan nasional ya yang diselenggarakan Kemendikbud. Kemudian tidak buta warna juga ini, untuk astronomi ada syarat tidak buta warna. Terus bisa atau mampu melakukan kegiatan praktik di lapangan. Jadi kalau misalkan ada kegiatan di luar tuh bisa ya. Jadi tidak ada pantangan gitu. Terus mampu mengoperasikan perangkat komputer sama. Kemudian ekonomi. Ekonomi itu peserta didik SMA kelas 10 dan kelas 11 dengan peminatan ilmu IPS ya. Jadi anak IPS. IPA nggak boleh ikut. Oh, ada keterangannya. Peserta didik dengan peminatan IPA boleh mengikuti jika sekolahnya tidak dibuka atau tersedia peminatan IPS. Oh, jadi anak IPA itu bisa ikut dengan catatan di sekolahnya itu nggak ada program IPS. Adanya mungkin IPA sama bahasa gitu aja. Maka dia anak IPA boleh ikut gitu. Terus memiliki nilai ekonomi dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Kemudian bagi peserta didik dengan peminatan IPA ya, lihat di ketentuan butir A ya. Dia IPA boleh ikut asal di sekolahnya nggak ada IPS. Memiliki nilai matematika dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Terus bisa mengoperasikan komputer dan menyediakan 2 perangkat device dalam hal kompetisi berlangsung secara daring. Jadi dia bisa mampu menyediakan 2 perangkat, misalkan laptop sama handphone gitu ya, karena ini dilaksanakan full online. Kemudian peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat nasional dalam rangka seleksi IEO International Economic Olympiad yang hendak mengikuti KSN memulainya sejak KSN jenjang kabupaten dan kota. Jadi yang pernah mengikuti ini apabila hendak mengikuti KSN memulainya sejak tingkat kota. Jadi yang pernah ikut pembinaan IEO maka sekolah nggak usah ikut seleksi, dia langsung mewakili kota gitu. Kemudian kebumian masih sama syarat umumnya ya, SMP kelas 10, kelas 9. Nah, ini SMP kelas 9 nih, kelas 8 nggak boleh ikut nih, cuma kelas 9. Kemudian SMA-nya kelas 10, kelas 11. Kemudian ini ada syaratnya nih. Jadi SMP kelas 9 yang kalau pada saat bulan Juli atau Juni itu dia sudah kelas 10 ya. Jadi ya kelas 9 pasti kan bulan Juni atau Juli sudah masuk SMA kan. Kemudian memiliki nilai IPA atau IPS dan bahasa Inggris untuk SMP atau MTS masing-masing tidak kurang dari 80. Oke. Nah, syaratnya lagi memiliki nilai matematika, fisika, geografi, dan bahasa Inggris banyak sekali nih syaratnya. Tidak kurang dari 80 ya. Jadi kalau bidang kebumian, mat, fis, geo, dan Inggris harus minimal 80. Terus sama kalau sudah pernah ikut pelatihan tahap 1 dia langsung loncat ke KSP ya, KSNP. Tidak buta warna juga, kemudian mampu melakukan praktik di lapangan, sama ya. Terus yang terakhir ini, ya ini yang terakhir ini, geografi ya. Geografi itu MTS atau SMP kelas 9 boleh ikut. Nah, yang telah mendapatkan medali tapi syaratnya di bidang IPS. Jadi kelas 9 bisa ikut, tapi dia harus pernah dapat medali. Karena nggak disebutkan medalinya, maka boleh emas, boleh perak, boleh perunggu mestinya. Kemudian kalau dia SMP atau MTS, ya kalau SMA-nya bebas ya, kelas 10, kelas 11. Kalau dia SMP MTS itu memiliki nilai IPA, matematika atau IPS-nya dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Jadi syarat minimumnya pokoknya kalau kalian punya nilai di atas 80 itu aman lah gitu ya. Kemudian kalau SMA, matematika, fisika, biologi atau geografi ya. Ini matematika atau fisika, biologi atau geografinya wajib atau peminatannya, dan bahasa Inggrisnya ya sama 80 juga. Terus belum pernah mengikuti pembinaan bidang geografi oleh Kemendikbud ya. Kemudian tidak buta warna sama, dan mampu melakukan, ini tidak buta warna, mampu melakukan kegiatan praktik di lapangan ya, karena geografi mungkin nanti ada eksperimen yang harus dilakukan di luar ruangan. Nah, gitu dia informasi tentang KSN SMA tahun 2021. Ya, nanti kita tunggu lagi untuk pastinya ya yang berkaitan dengan timeline tadi, info resmi dari Puspernas ya, tapi ini bisa dijadikan acuan atau persiapan teman-teman untuk menghadapi KSN tahun 2021 ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan ya.
Mungkin kalau dibutuhkan itu atau kalau ada saran atau kalau ada info terbaru itu kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.